Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Masih kita bahas tentang komunikasi digital dan komunikasi berbasiskan internet. Oke, dari minggu kemarin udah kita bahas tentang kelebihan dari komunikasi daring, ya. Salah satunya meningkatkan intensitas berkomunikasi. Bisa kamu lihat tadi, ini kelebihannya ya. Jadi komunikasi daring mendorong orang biasa yang diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Contohnya di Facebook atau di Twitter atau di mana. Itu meningkatkan partisipasi, artinya dengan terbuka jalur komunikasi, maka makin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam berdiskusi. Ya. Oke, nah kita bahas kembali sebelum kita bahas kelemahan. Jadi kehadiran internet sebagai media komunikasi memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan kita. Artinya internet telah menciptakan macam ikatan yang menjadi kita menjadi lebih dekat dengan teman, saudara, atau rekan kerja yang jauh jaraknya. Ditambah dengan keadaan ekonomi, keadaan sekarang ini yang dilanda pandemi COVID-19, jadi memaksa kita semua untuk bergerak dan berkembang dengan menggunakan teknologi digital yang dari pekerjaan, belajar, komunikasi hari-hari, ya. Artinya penggunaan teknologi semakin meningkat. Nah, ini pasti ada kelebihan maupun kekurangan. Nah, kekurangan tadi, kelebihan udah kita bahas tadi di session kedua. Sekarang kita bahas tentang kelemahannya. Ya. Ini ada salah satu kelemahan dari komunikasi daring. Bisa kamu lihat di sini. Ya, tidak mewakili emosi pengguna. Artinya inotasi bicara. Artinya gini, sering terjadi perdebatan atau terjadi permasalahan di dalam media sosial karena mungkin kalimatnya dalam ketikan itu tidak mengintonasikan bicara artinya sulit dimengerti ini orang marah atau enggak ya. Oke, nah itu salah satu kekurangannya adalah karena kalimat menggunakan ketikan atau tulisan ya tadi tidak mencerminkan raut muka atau mimiknya. Oke, berikutnya perlu perangkat keras yang pasti ya tadi butuh internet, butuh Android atau handphone atau komputer ya. Kelemahan berikutnya itu terlalu banyak informasi yang terpenting harus terlalu banyak karena banjirnya informasi yang sangat besar di komunikasi internet ya. Mungkin kan informasi itu menjadi banyak sehingga banyak itu bikin bingung atau menjadi berita-berita yang tidak benar. Nah, jadi disinilah fungsi kamu bagaimana sih mengakomodasi informasi itu benar atau tidak. Ya, berikutnya pasti minta konsentrasi ya artinya melakukan komunikasi tidak pada tempat dan waktu yang tepat. Jadi harus waktu yang tepat. Artinya dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Artinya bisa konsentrasi, misal kamu lagi chatting teman kamu sembarangan di jalanan, artinya ada lubang atau apa. Oke, berikutnya kehilangan privasi atau data pribadi. Ya, meskipun internet telah membuat komunikasi menjadi lebih mudah, ya kemungkinan besar terjadi permasalahan yaitu masalah informasi pribadi. Artinya sekarang semakin terbuka ya, jadi informasi orang tuh makin cepat terbuka di media sosial atau di komunikasi digital ya. Artinya privasi orang itu enggak seperti dulu ya. Artinya bisa diketahui ya, lebih cepat ya. Karena semua data disimpan dalam sistem. Ya. Oke, berikutnya berkurangnya kesadaran berbudaya. Ya, artinya banyak pengaruh luar masuk ke kita ya. Jadi mengadopsi budaya luar jadi sangat berpengaruh terhadap cara mereka berpakaian, misalnya bertindak atau berperilaku. Jadi meskipun kita harus beradaptasi dan bergerak dengan teknologi, jadi harus diperhatikan adalah bagaimana sih budaya kita tetap terkendali, artinya bisa dijalani secara baik ya, artinya jangan sampai tergerus budaya yang baik di sekitar kita. Nah itu salah satu dari kelemahan dari tadi itu dari komunikasi daring. Berikutnya kita masuk komunikasi daring ya, jadi ada dua kategori. Jadi ada komunikasi serempak atau sinkron ya. Ada contohnya ada dua komunikasi daring yaitu sinkron serempak, bisa kamu lihat ini. Contohnya text chat ya. Atau di mail chat ya. Itu banyak ya. Jadi ada kita lagi tadi. Jadi komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media. Yang terjadi secara tepat waktu terjadinya nyata atau real time. Contohnya komunikasi text chat
kamu bisa chatting-chattingan ya, dengan menggunakan fasilitas internet, contohnya di WhatsApp segala macam ya, terjadi interaksi secara langsung. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks pada orang lain nih, sifat yang daring ya, atau yang bertujuan dengan balas teks, contohnya tadi chatting ya. Berikutnya video chat yang menggunakan teknologi yang interaksi audio dan video seperti WhatsApp di video call ya, kamu bisa atau di Zoom atau di Google Meet itu secara real time. Ada pengguna lokasi yang berbeda, mereka bisa saling terhubung dengan menggunakan perangkat ya seperti handphone, komputer ya. Oke, ya bisa kamu lihat sekarang sudah ada video conference ya, artinya berkomunikasi video antara dua individu atau dari satu orang ke banyak, itu salah satu kelebihan dari komunikasi sekarang ini ya. Ya, kita ulang lagi tadi jenis komunikasi ada sinkron dan asinkron ya. Jadi kalau sinkron adalah komunikasi, contoh kita pembelajaran ya dilakukan dari sisi komunikasi real time. Ya contohnya guru bisa menyampaikan materi dalam kelas secara langsung kepada siswanya, walaupun secara online. Ya atau disebut pembelajaran virtual ya seperti tadi di Zoom atau di Google Meet. Ya. Oke, berikutnya ada daring asinkron atau tidak serempak. Itu komunikasi pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tidak serempak. Artinya guru memberi materi yang bisa dijadikan referensi ya, biasanya dalam bentuk file. Nanti kamu bisa download atau dilihat contohnya di video juga di YouTube ya, atau di Edmodo kan ada data materi ya, pembelajaran bisa kamu lihat. Oke, di sini komunikasi menggunakan perangkat komputer dilakukan secara tunda ya, artinya bisa sekarang atau besok atau nanti ya, contohnya asinkron itu email, rekaman simulasi contoh di YouTube ya, bisa membaca di www atau website ya, itu salah satu contoh dari penggunaan komunikasi asinkron. Kemudian komponen pendukung komunikasi daring ada hardware, ada software yang pasti ya, ada hardware ya, jadi tiga, ada hardware, ada software ya, yang kedua itu software harus ada perangkatnya, yang berikut adalah ada brandware, artinya ada yang orang yang terlibat dalam menggunakan perangkat tersebut, artinya butuh perangkat dan butuh software. Contoh kamu handphone sebagai perangkat, handphone itu nggak akan bisa digunakan kalau nggak ada sistem operasinya ya, seperti Android, kemudian ada internet ya, kemudian ada orang yang menggunakan. Jadi walaupun sebagus apapun perangkatnya, tapi kalau orangnya atau penggunanya atau brandnya tidak menguasai teknologinya ya percuma. Oke, nah cukup dulu ya materi ketiga kita ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.